Buktinya apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, hari Rabu ya, 22 Juni 2022. Di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender untuk kesempatan hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, ada satu topik yang akan kami hadirkan dan pastinya menghadirkan narasumber yang kompeten juga yang menginspirasi ruang dengar Anda untuk saat ini ya. Dan sebentar juga untuk Anda yang ingin berkomentar, Anda juga bisa ikut turut berpartisipasi bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 0821 33339 440. Dan untuk kesempatan hari ini pendengar, kita akan coba bahas topik kita terkait keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Dan sudah hadir bersama dengan kita narasumber ya, ada Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang. Ibu-ibu cantik ya, wanita cantik yang menginspirasi yang hadir saat ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Arti. Apa kabar ini Ibu? Ya, kabar baik alhamdulillah. Ini nampak jelas terlihat dari senyumnya ya. Dan kita akan coba membahas siang hari ini terkait topik kita, keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita masuk ke dalam judul ini, kita mau kenalan dulu ya. Siapa sih sebenarnya Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang, dan mungkin saat ini kesibukannya apa, ada cerita soal usaha yang digeluti, istilahnya lah tak kenal maka tak sayang. Silakan Ya, Ibu terima kasih. Haja. Ya, tadi sudah disebutkan nama saya ya, Ya. Sukmawati Sindrang. Kebetulan saya saat ini menggeluti usaha bidang kontraktor. Wow. Spesialis dinas perhubungan atau alat keselamatan. Alat keselamatan. Ya, dan yang kedua juga saat ini kita buka toko grosir baja ringan. Dan dua itu yang saya kelola saat ini. Ada dua jenis usaha. Ada satu pekerjaan tadi kontraktor ya, dan juga ada usaha yang digeluti saat ini. Dan sedikit informasi juga pendengar, beliau adalah wakil ketua umum ya, betul. bidang budaya dan pariwisata dari IWAPI Sulawesi Selatan. Mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita, IWAPI ini organisasi apa Ibu Haja Andi? IWAPI adalah organisasi wanita, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia ada, dan dari setiap provinsi ada lagi di kabupaten kota. Jadi yang berkecimpung di situ dalamnya adalah hampir semua pengusaha-pengusaha wanita yang ada di provinsi ataupun kabupaten masing-masing berada di
organisasi tersebut. Dan khusus untuk Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang tadi sudah dijelaskan usahanya adalah bajaringan ya. Bisa tidak ceritakan di awal kebersamaan kita story perjalanan awal usaha kenapa harus memilih usaha tersebut ini? Iya. Mulai dari mana nih, kontraktornya atau bajaringannya? Pastinya dari kontraktor Usaha, dulu ya? pasti berpikir kayaknya cocok nih dengan spesialisasi ilmu dari seorang kontraktor atau gimana, silakan. Saya mengawali saja awalnya masuk ke dunia kontraktor ya. Iya, silakan. Sebenarnya dulunya itu saya hanya bagian accounting di satu perusahaan besar, ya Caterpillar ya. Antara perusahaan Amerika. Setelah 3 tahun mempelajari di situ bahwa saya agak tertarik tuh menjadi salah satu pengusaha karena memang saya memberikan kredit di pengusaha-pengusaha. Akhirnya saya resign, mengundurkan diri. Mulailah saya membangun pelan-pelan kontraktor ini. Jadi kebetulan ada salah satu usaha yang belum ada di Sulawesi Selatan waktu itu, khususnya Sulawesi ya. Jadi dari Jakarta menawarkan ke saya, Ibu bisa nggak memperkenalkan usaha ini masuk ke Sulawesi? Karena sebelumnya saya banyak berorganisasi, jadi saya bilang boleh. Kenapa tidak? Yang penting peluang itu dikasih ke saya full ya. Jangan ke saya atau ke orang lain. Setuju, deal. Jadi akhirnya saya setelah mengundurkan diri dari perusahaan itu, masuklah saya jadi kontrak memperkenalkan ke PU. Walaupun ya cukup berat ya karena usaha baru yang belum dimulai di Sulawesi, bagaimana kita memberikan supaya kita dipercaya bahwa usaha ini sangat manfaat untuk pengendara di jalanan. Sehingga akhirnya dengan perjuangan karena memang saya bukan dari sipil. Disiplin ilmunya beda begitu ya. Disiplin ilmu saya kan manajemen. Jadi saya harus lebih giat lagi bagaimana caranya apa yang saya tidak tahu itu bisa menjadi saya tahu gitu. Dibantu oleh yang ahli, akhirnya saya belajar. Beratnya karena harus turun ke lapangan walaupun siang, jadi tidak lagi seperti itu dalam kantor terus. Akhirnya selama 2 tahun saya belajar, sudah mulai saya bisa memahami cara kerjanya, cara bahan bakunya. Akhirnya lancar sampai sekarang. Malahan saya sudah mulai merambah ke konstruksi. Jadi sudah mulai bisa mengerjakan beton. Yang tadinya dimulai dari nol bahkan minus mungkin ya. Akhirnya bisa kerja atap, bisa kerja bangunan. Jadi makin merambah. Yang paling keren di sini karena ada proses pembelajaran di dalamnya ya, Ibu Sukmawati ya. Nah, menjadi seorang kontraktor itu pastinya tidak mudah. Ada tantangan, ada kendala, ada hal-hal yang tadi saya sebutkan juga ada proses pembelajaran di dalamnya. Yang paling Ibu Sukmawati ingat itu tantangan yang seperti apa itu? Tantangannya itu kita kan wanita ya. Kalau wanita itu selalu dianggap tidak terlalu bisa. Apalagi tanda kutip bahwa saya bukan insinyur. Jadi saya memberikan kepercayaan itu saya mulai dengan bekerja dengan benar. Mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau memang dikasih pekerjaan itu saya berusaha betul-betul mengambil tenaga ahli yang bisa di bidang tersebut supaya tidak keliru, terus sesuai dengan disyaratkan. Seperti itu yang paling sulit dalam ini.
Jadi memberikan kepercayaan bahwa wanita juga bisa, itu yang paling berat. Nah, ini yang paling Iya. penting karena ada perbedaan gender di dalamnya. Iya, betul. Dan banyak orang menganggap ya Ibu Sukmawati kalau seorang kontraktor biasanya kan laki-laki ya. Lantas ini mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan yang Iya. sedang memonitor mendengarkan siaran kita ya terkait keterlibatan seorang wanita dalam bidang usaha kontraktor. Apakah menemukan kendala-kendala seperti itu? Iya. Kendalanya memang kalau seorang wanita lebih berat kalau dari laki-laki. Iya. Kepercayaan itu tidak serta-merta kita Ya. dapatkan. Iya. Jadi mesti kita betul-betul memperlihatkan supaya bahwa oh iya, wanita juga bisa. Iya. Iya. Dengan cara seperti itu kita membuat orang mulai mempercayai bahwa wanita juga bisa melakukan hal yang sama, pekerjaan yang sama, waktu yang sama, bersamaan selesainya dengan pekerjaan dari pihak jika laki-laki yang mengerjakannya. Kembali lagi ke permasalahan gender sebenarnya Iya, ya. betul sekali. Tapi kalau teman-teman publik yang khususnya wanita ya, Iya. jangan pernah merasa khawatir atau takut jika mengerjakan sesuatu. Cuma memang kita mesti sebaiknya fokus. Fokus. Ya. Jangan kalau kita mau mengerjakan terlalu banyak, malah kita tidak fokus. Iya. Mungkin kalau sampai 2-3 masih bisa lah ya, tidak terlalu berat. Iya. Kalau macam-macam malah jadi tidak fokus. Itu yang biasanya membuat pekerjaan itu menjadi bingung. Jadi seperti tidak, anggaplah seperti berantakan. Berantakan jadinya. ya. Iya. Tapi kita kembali lagi seputar gender ini Ibu Iya. Sukmawati ya. Dari zaman dulu banyak orang yang beranggapan ya perempuan pasti tinggalnya di rumah, ngurus rumah tangga, Iya. ngurus suami, ngurus anak, dan inilah yang sebenarnya menjadi problematika bukan hanya di Sulawesi Selatan Iya. tapi mungkin di seluruh dunia lah kalau Iya. kita boleh katakan seperti itu. Dan ketika wanita terjun, misalnya Ibu Haji Andi Sukmawati kan sudah dikenal seorang pengusaha juga, kontraktor iya, berorganisasi iya, ibu rumah tangga iya, seorang istri iya. Nah, bagaimana ini manajemen waktu yang bisa di-sharekan kepada perempuan di luar sana yang juga ingin tetap aman nih di kondisi rumah tangganya, di kondisi kodratnya sebagai seorang wanita, tetapi aman juga dari segi karir dan juga berorganisasi. Iya. Memang beratnya adalah karena kita kodrat kita ya, Ya. kodrat kita sebagai wanita, walau bagaimanapun kita tetap tidak boleh mengesampingkan tugas-tugas sebagai wanita, apalagi kalau ibu rumah tangga Yeah. ya. Jadi apa saja, mulai dari urusan rumah tangga, Iya. ya, kebiasaan untuk kita memang sudah atur, oh anak kita ada, berarti kita harus atur sekolahnya. Perhatikan makannya. Iya, betul. Jadi paling tidak kita harus walaupun kita ada yang bantu di rumah asisten ya, tapi kita kan bisa memberikan petunjuk Iya. bahwa penyiapannya seperti ini. Jangan sampai sudah ada asisten kita juga mengabaikan. Ya, itu Jadi, yang tidak boleh ya, kata iya. mengabaikan itu. Jadi tidak bisa diabaikan. Jadi apa saja yang di rumah itu jangan pada saat waktunya makan tidak ada sama sekali ya. Jadi tidak boleh. Jadi pokoknya semua diatur seakan-akan di rumah bagus, di luar bagus. Iya. Ini yang paling penting dan ajang pembuktian diri juga ya, Iya. ini Ibu Haji Andi Yang Sukmawati repot ya. kadang-kadang kalau misalnya ada keperluan sekolah yang kita harus hadiri, Iya. sedangkan kita juga mesti ada kepentingan untuk pekerjaan kita, ini yang berat. Iya. Ini yang berat. Iya. Jadi kadang-kadang, aduh, yang mana nih duluan? Ya, kita harus ke sekolahnya dulu atau kita ini dulu. Jadi tinggal diatur. Iya. Jadi mungkin ada yang kita sampaikan dulu ke sekolah. Iya. Ibu, kalau janjinya jam 11, mungkin saya datangnya lebih daripada itu. Ke Apa masih komunikasi bisa? lagi nih kayaknya, Iya. pentingnya komunikasi ya Ibu Sukmawati ya. Iya. Oke, ini yang menarik ini kita bahas seputar IWAPI dulu nih, Iya. Ibu Haja Andi Sukmawati. Tadi kan sudah bahas tentang siapa sih seorang Ibu Haja Andi Sukmawati, dan ini yang menarik di IWAPI Sulawesi Selatan. Ternyata ini ada salah satu bidang juga ya di dalamnya, yaitu bidang budaya dan pariwisata. Seperti apa ini bidang budaya dan pariwisata khususnya di IWAPI Sulawesi Selatan? Iya.
Memang di IWAPI kan ada berbagai macam ya. Kebetulan saya mendapatkan bidang budaya dan pariwisata. Jadi bagaimana kita dari pengurus IWAPI khususnya bidang saya bisa memberikan apa yang manfaat yang kita bisa berikan untuk orang di sekitar kita ya. Jadi sudah ada beberapa yang program yang pernah kita realisasikan. Salah satunya yaitu kita kan di sini umumnya pakai baju bodo ya. Pakai baju bodo itu biasanya kan kita hanya bisa membeli. Nah, jadi kita membuat satu terobosan mungkin. Iya, jadi ada yang keluarga yang tidak mampu, apalagi masa pandemi ya, susah mencari lapangan kerja. Nah, tapi pada saat pandemi pun kan tetap ada namanya pernikahan, walaupun tidak semeriah yang seharusnya. Jadi dari kami bidang budaya dan pariwisata membuat program bagaimana cara kita membeli baju bodo terus mengajarkan kepada orang yang tidak mampu supaya nantinya dia bisa menjual. Jadi kita mengajarkan caranya memfayet supaya nantinya dia bisa membantu keluarganya menerima pesanan. Dari pesanan itu kan dia mendapatkan penghasilan. Jadi karena terkait budaya, jadi kita melakukan pelatihan seperti itu. Ada pelatihan-pelatihan dan sasarannya ini perempuan dari keluarga yang kurang mampu ya? Iya, yang kurang mampu, karena kalau yang bisa mampu kan ya bisalah dengan usaha apa saja ya. Jadi saya pikir tidak akan berhenti orang ada namanya pernikahan. Dalam COVID pun tetap terjadi ya. Mungkin kalau kayak warkop bisa ditutup, tapi kalau pernikahan ya tidak bisa dalam jumlah banyak waktu itu, tapi tetap ada namanya pesta kecil. Jadi kita membuat pelatihan sekitar 20 orang. Nanti setelah dia bisa mengajarkan lagi kepada yang lain begitu, perempuan yang lain. Jadi dia punya komunitas karena memang orang-orang tidak mampu. Jadi kita memilih beberapa orang yang tidak mampu supaya dia bisa meneruskan, karena kan kalau sudah punya ilmu seperti itu dia bisa gunakan lagi untuk mengajarkan mungkin keluarganya. Kalau dia bersaudara ya dia bisa jadikan ini lahan bisnis baru. Sederhana tapi tetap bisa menghasilkan. Menghasilkan. Dan tadi ini juga boleh dikatakan harapannya atau output yang diperoleh dari bidang ini nantinya ada komunitas-komunitas perempuan lainnya yang kembali akan mengajarkan yang tadi itu membuat fayet-fayet baju pengantin ya, khususnya untuk budaya Bugis Makassar pakaian adat Bugis Makassar. Nah, sejauh ini tanggapan ataupun antusiasme dari sasaran tadi para ibu rumah tangga, para wanita-wanita dari golongan kurang mampu ini seperti apa? Mereka sangat tertarik, malahan kalau misalnya kita memberikan penawaran bisa menjadi beberapa kali sesi ya kita mengadakan. Cuma kan waktu kita juga sangat terbatas, jadi kita tidak setiap ada permintaan seperti itu tidak langsung kita bisa iakan. Jadi kita mesti mengatur dulu jadwal, karena pakai tempat di mana, terus yang mengajarnya juga dia kan dipakai di tempat lain dan dia juga punya usaha sendiri. Jadi untuk minatnya sendiri ya cukup besar. Malahan kemarin itu sudah ada yang beberapa, kapan lagi ada pelatihan seperti ini? Saya bilang nanti kita atur kembali karena kan gratis ya. Gratis. Jadi sangat positif ini ya untuk tanggapan dari masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang kategori kurang mampu seperti itu ya, Ibu Sukmawati ya. Kemudian bukan hanya kita membantu di Memfayet, jadi kita juga ada kegiatan lain. Lain yang sehubungan dengan budaya Bugis Makassar. Seperti apa itu kegiatan lainnya? Kita mengadakan bagaimana cara merias pengantin. Jadi dasar-dasar merias pengantin. Menjadi seorang MUA ya. Iya, jadi paling tidak
dari yang tidak mampu tadi kita memilih orang lain lagi ya, supaya jangan yang sama. Iya. Kita buat lagi satu sesi yang berminat untuk make up merias pengantin yang masih standar. Jadi kalau untuk profesional mungkin mesti alat yang lebih lengkap ya. Kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu sponsor waktu itu makeover. Jadi dia memberikan free semuanya. Jadi begitu juga peserta diberikan. Jadi dia mengajarkan dasar-dasar make up. Jadi kan sudah bisa dikombin antara tadi pakaian yang pengantin. untuk pengantin, sekarang bagaimana dia untuk pesta sendiri kan perlu dasar kan supaya nantinya dia pun bisa disewa oleh orang lain. Jadi boleh dikatakan ini menjadi salah satu ladang bisnis baru dan juga ini bisa menghasilkan ya dari para perempuan dari kategori kurang mampu. Nah, kita kembali terkait topik kita ini, keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Ya, kita berbicara soal wanita, bagaimana sebenarnya cara kita, khususnya cara dari pihak IWAPI ini untuk melibatkan wanita dalam membangkitkan sektor budaya dan juga pariwisata ini, Ibu Sukmawati. Iya. Salah satu sekarang cara dari kita ini untuk membangkitkan pariwisata, kita mulai memperkenalkan tempat pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita ke depan ini akan memprogramkan dengan kita memakai pakaian adat, kita akan ke suatu tempat yang salah satu destinasi. Mungkin tidak langsung semua ya, jadi dipilih-pilih dulu destinasi mana. Step by step ya. Destinasi mana yang saat ini yang kan sekarang pariwisata sudah mulai dibangkitkan. Betul. Ya. Jadi kita mulai memperkenalkan seperti misalnya kita ke Liang-Liang atau ke Ramang-Ramang. Jadi kami berencana itu memperkenalkan bagaimana caranya pariwisata itu bangkit kembali. Jadi dari pihak kami itu memasukkan ke salah satu TV channel ya, bahwa jadi tidak perlu sebenarnya kita jauh-jauh sampai ke luar negeri kalau ingin berwisata. Iya. Di Sulsel pun kita bisa. Jadi bukan hanya pendapatan per kapitanya kita buat keluar ya. Ke Sulsel pun kita berputar di Sulsel aja seperti itu. Nah, sama dengan budaya dari sutra ya. Nah, sutra itu kan kita punya budaya hanya ada untuk Sulsel ini kan hanya di Sengkang. Di Sengkang. Iya. Cara menenunnya masih ada yang tradisional. Iya. Dan itu pasti dilakukan oleh wanita, bukan pria. Ya. Nah, itu bisa jadi ajang pariwisata. Kita perkenalkan ke lokal Indonesia sendiri sampai luar negeri bahwa ini sekarang itu kan sudah pabrik-pabrik ya. Tapi kalau kita perkenalkan bahwa ini dibuat oleh wanita dengan begitu sulitnya cara membuatnya, ditekuni dan hasilnya sangat lumayan, malah masih banyak yang memilih saya mau sutra asli yang ditenun sendiri, bukan oleh pabrik, masih banyak. Termasuk ada teman saya di luar negeri, boleh nggak saya memesan sutra dari, saya bilang kenapa nggak datang ke sini kan biar bagaimana dia menetap di luar negeri tapi kalau ke Indonesia langsung aja ke tempatnya bisa melihat orang menenun, wanita-wanita menenun, terus sekalian berwisata ke sana. Yang menarik ini Ibu Sukmawati karena ada proses perkenalan tempat wisata khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, dan ternyata banyak tempat wisata yang tidak kalah juga dari yang ada di luar negeri ya. Sangat banyak. Selain meminimalkan budget ya, ini juga kita bisa memperkenalkan tempat wisata kita yang ada di Sulawesi Selatan ketika mungkin mengupload di sosmed ya, atau mungkin ada kegiatan seperti itu. Ada juga harapan dari pihak IWAPI untuk seluruh yang terlibat di dalamnya ketika pergi ke tempat wisata ya harus
harus dong update status di sosmed atau seperti apa dalam memperkenalkannya? Iya. Kalau dari kami sendiri, kami memang punya satu channel yang setiap kita berkegiatan kita sudah seperti taken kontrak lah ya, walaupun itu hanya YouTube aja ya, belum secara global. Memperkenalkan pariwisata kita sendiri. Nah, rencananya nanti di Bulukumba ada kegiatan selanjutnya ya juga. Iya, ada kegiatan di sana dan kita akan berencana WKU kami itu bekerja sama dengan mungkin Dinas Pariwisata Bulukumba, jadi dari IWAPI Sulsel, terus bidang budaya dan pariwisata dengan IWAPI Bulukumba sendiri dan pemerintah setempat, ya memperkenalkan budaya-budaya dan tujuan-tujuan wisata yang bisa dikunjungi di Sulawesi Selatan. Jadi kami sebagai WKU bidang budaya pariwisata sendiri itu tugas kita memang bagaimana memperkenalkan budaya kita sendiri. Terus tujuan-tujuan pariwisata yang sangat banyak tersebar di sini. Kalau saat ini kan banyak yang belum tahu. Jadi mungkin kayak baru dilihat di di Google dibuka ya, ada gitu. Tapi tidak semuanya dia mengetahui yang isinya apa saja, ya. Hal-hal menarik apa saja di dalamnya. Jadi mereka tahu bahwa di Bulukumba ada, tapi sebenarnya mereka belum tahu juga ada juga namanya di Bulukumba Kajang Dalam, ya. Di situ juga ada penenunan. Ya, ternyata bukan di Sengkang juga ya, Kajang Dalam pun juga ada. Cuma dia memang hanya beda bahannya dia alami semua, masih dan coraknya mungkin hanya satu aja hitam. Seperti itu yang jadi kita bagaimana memperkenalkan bahwa kita punya budaya, satu tempat itu bisa bukan hanya satu, ada banyak tujuan, ya. Jadi di situ ada wisata pantainya, terus ada seperti itu yang kedepannya akan kita lakukan di bidang budaya dan pariwisata. Nah, ini yang menarik juga ini Ibu Sukmawati. Kita bicara saja tentang Sulawesi Selatan. Ada begitu banyak budaya, ada begitu banyak tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, lantas bagaimana ini pembagian jadwal atau schedule ya dari pihak IWAPI sendiri, khususnya dari bidang budaya dan pariwisata, apakah sebulan sekali ini jadwalnya ke kabupaten ini? Karena di Sulsel kan setiap kabupaten hampir punya spot-spot menarik ini ya, Ibu Sukmawati, bagaimana ini? Kalau selama ini kan kita biasa menggabungkan, jadi misalnya dalam kabupaten itu diadakan acara, jadi misalnya di Sopeng diadakan acara dari IWAPI itu sendiri, atau di Maros. Jadi mengcombine itu, jadi sekalian kita bisa memperkenalkan. Jadi tidak perlu kita menjadwal khusus tanpa acara ya. Jadi meminimalisir biaya juga sih. Betul sih. Jadi sekalian dari Ketua IWAPI sudah ada kontak dari kabupaten masing-masing, sudah ada dengan pemerintah setempat, malah sekarang kan besar-besaran dengan Ibu Ainun ini. Ya. Mungkin karena linknya bagus ya. Sekarang saya lihat setiap ada kegiatan yang ada di kabupaten itu justru budayanya itu sudah tampil, karena mulai dari penerimaan tamu, sudah memakai baju adat gitu ya. Cuma saat ini memang kita belum mengcombine untuk tamu-tamu yang dari luar ya. Pada saat acara seperti itu bisa dia mungkin lihat. Tapi semua sudah seperti itu. Tinggal kita bagaimana kita kelihatan di YouTube gitu ya. Kan sekarang ada di IG ada. Jadi di YouTube juga sudah muncul, di TikTok juga malah sudah muncul. Kita sudah juga pernah memprogram semua dari pengurus IWAPI menggunakan baju adat dan melakukan kegiatan di
Benteng Rotterdam. Iya. Ya, dia terus lanjut ke Pantai Losari. Sebenarnya itu salah satu bagian dari program budaya dan pariwisata dari IWAPI. Dengan seperti itu sudah bisa menunjukkan dua tempat destinasi ya. Dengan kita menggunakan pakaian adat sudah bisa memperlihatkan budayanya, memperlihatkan budaya di Benteng Rotterdam, terus memperlihatkan Pantai Losari yang sekarang nampak begitu indah di pagi hari dan sore hari, bisa jadi salah satu destinasi wisata lokal juga dan ya. Sekarang malahan sudah dari Kalimantan itu sudah kalau libur panjang mereka sudah membawa keluarganya ke sini. Mereka sudah penasaran mau lihat Pantai Losari yang sekarang makin bagus katanya. Ya. Jadi dengan kita memperlihatkan video-video yang muncul di YouTube ataupun foto-foto di IG, itu salah satu cara memperkenalkan secara tidak langsung. Iya. Setidaknya yang bisa kita tarik kesimpulan, para perempuan ini mampu juga turut terlibat, turut ambil bagian untuk memperkenalkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ya, dengan keberadaan IWAPI sendiri sebenarnya juga. Baiklah Ibu Sukmawati, sebentar kita masih akan lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender, masih membahas pendengar terkait keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang otot aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Pro 1 Kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender di kesempatan hari ini ya. Di hari Rabu 22 Juni 2022 yang berbicara terkait keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Dan masih bersama dengan kami juga ini narasumber kita yang cantik siang hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang. Masih semangat mengedukasi ya Ibu ya. Sama-sama semangat. Oke, kita kembali berbincang seputar IWAPI ini. Saya pengen tahu ini dari Ibu Andi, apakah sudah berapa lama sebenarnya Ibu Sukmawati ini aktif di IWAPI, dan mungkin kalau saya ingin bergabung apakah boleh? Siapa tahu di luar sana ada pendengar kita, ada perempuan yang juga ingin turut ambil bagian dalam organisasi IWAPI ini. Ibu Sukmawati silakan. Iya, kalau di IWAPI sendiri saya ini untuk periode kedua ya. Periode yang pertama sebelumnya dari ketua yang lama. Cuma pada saat itu saya tidak begitu aktif, ya karena lebih banyak konsentrasi ke usaha saya sendiri gitu. Ya. Nanti pada saat masuk yang sekarang ini sudah mulai aktif karena kebetulan dikasih jabatan yang memang mengharuskan kita, mengharuskan kita aktif karena dari ketua umum sendiri. Kalau kita tidak datang kan dihubungi, kontak langsung gitu. Ya, jadi kita dan kebetulan tim-tim saya di budaya dan pariwisata ini kompak ya. Iya, kompak. Jadi kita buat acara begini, mereka semua semangat. Iya, awalnya seperti itu. Dan untuk pendengar sendiri ataupun berarti sendiri, jika memang berminat masuk di sebagai pengurus IWAPI, sangat terbuka dengan sangat luas. Terbuka ternyata ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar satu karena ada usaha, ada profesi juga. Ada yang notariat, iya. Terus ada memang dia pengacara, terus penyiar pun kalau bisa masuk boleh, karena kan penyiar itu selain kita sendiri memang bekerja di penyiaran, kadang-kadang kan berarti sendiri bisa dikontrak di luar untuk menjadi MC kan, nah itu kan sudah usaha di luar dari pekerjaan yang utama. Jadi siapa saja yang memang tertarik, berminat untuk masuk di IWAPI masih sangat terbuka. Dari ketua umum kemarin kita membuka peluang dari pengusaha-pengusaha yang mau masuk ke IWAPI. Apakah itu saat ini sendiri bukan hanya sebagai pengurus langsung ya. Sekarang dibuka salah satu jalur semua UMKM itu yang namanya wanita, dibuatkan salah satu grup. Jadi siapa saja dari kita bisa memesan apa saja, kebetulan karena sudah ratusan yang masuk. Jadi apa saja kebutuhan ada di situ, ada di grup itu. Jadi sudah seperti market apa ya? Bukan marketplace juga black market begitu ya. Bukan juga. Tapi
memudahkan. Iya, Ini jadi- salah satu manfaat yang bisa dirasakan juga kayaknya Iya, ketika seorang perempuan ikut dalam organisasi ya. Iya, salah satu manfaat. Jadi UMKM yang tadinya mungkin dia tidak ketahuan gitu ya, Iya. dia tidak tahu di mana saya mesti mencari pasar supaya sekarang kita dibukakan dari UAPI sendiri, dibukakan salah satu grup yang di mana semua usaha apa saja di dalam. Jadi misal ya, Mbak Ari sendiri punya acara, saya mau ada nanti perhiasan pengantin yang dapat harganya tidak bisa terjangkau tapi bagus, ada, ya. Mau catering, ada, lengkap sekali. Jadi ini memang organisasi, keterlibatan perempuan dalam sebuah organisasi ini banyak sekali hal-hal yang positif bisa diambil di dalamnya. betul. Salah satunya tadi ini memudahkan pemasaran, mungkin ada usaha-usaha yang belum dikenal, ini bisa jadi dikenal ya. Selain itu ada manfaat lain yang bisa di-share juga ini Ibu Sukmawati kepada pendengar kita supaya makin tertarik ini ya. Dengan kita berorganisasi tentu link kita makin luas. Link kita makin banyak luas kenalan tanpa ya. kita sadari. Iya. Karena mungkin seringnya ketemu. Kadang-kadang mengurus pun ya. Kadang-kadang kan kita pribadi secara perorangan mau mengurus. Iya. Mau mengurus ini nih. Oh iya, lebih mudah. Iya, karena adanya dengan berorganisasi memudahkan. Ya, apalagi kan di IWAPI itu saat ini memang bagaimana caranya kita saling membantu, saling mendukung. Jadi lebih ada kemudahan. Kekeluargaannya juga dapat ya Ibu Sukmawati ya. Keluarganya luar biasa. Jadi siapa yang anaknya menikah, semua ke sana dengan pakaian yang dress code yang tidak perlu dibiayai ya, tapi teman-teman sendiri yang berinisiatif. Wow. Jadi kalau masalah kekompakan seperti itu. Luar biasa ini, makin tertarik ya ikut bergabung. Nah, kita kembali ke topik kita terkait keterlibatan wanita untuk membangkitkan sektor budaya dan pariwisata. Tadi juga sudah dijelaskan begitu pentingnya seorang wanita, seorang perempuan ikut berorganisasi. Namun Bu Andi Sukmawati, apakah wanita ini harus aktif dulu berorganisasi agar bisa mengenalkan budaya kepada semua orang? Atau ada pendapat lain ini? Salah satu jalur, cara ya. Kalau kita mau organisasi adalah salah satu cara supaya kita bisa mengenal, mengetahui, apalagi di bidang budaya itu sendiri. Kita kan tidak bisa serta-merta kita di luar daripada organisasi itu kita mau pakai komunitas apa gitu ya. Jadi dengan adanya komunitas kita bisa khususnya budaya dan pariwisata, kita bisa mengetahui, kita bisa membuat peluang keluar. Jadi dengan budaya itu sendiri kita bisa hasil dari budaya itu sendiri bisa kita membuat usaha yang bisa menghasilkan. Iya. Dan dari pariwisata, dari bidang saya khususnya pariwisata, tadinya kita mungkin ada tamu-tamu dari luar negeri yang tadinya dia hanya via travel yang umum Jakarta. Dengan adanya organisasi ini dia tidak perlu memakai travel lagi, tapi dia harus langsung link ke organisasi ini, bisa lebih terbantu. Kami juga sudah paham di mana-mana saja pariwisata yang bisa dituju. Kita bisa membantu apa saja mulai dari busnya. Jadi banyak kemudahan lah yang kita hadirkan hadirkan dengan adanya organisasi budaya dan pariwisata itu sendiri. Dan inilah juga sangat penting dilakukan oleh para perempuan di luar sana ya. Tidak hanya terkungkung di dalam rumah, tetapi dengan ikut berorganisasi ada banyak sekali kemudahan, ada banyak sekali manfaat positif yang bisa diperoleh seperti itu.
Dan tadi ini sempat juga dijelaskan oleh Ibu Sukmawati, ada banyak tempat wisata yang tidak kalah dari luar negeri dan bahkan orang luar negeri pun ingin datang ya ke tempat kita, ada kemudahan yang dihadirkan pula. Nah, Bu Andi Sukmawati, bagaimana sebenarnya Anda melihat pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan atau khususnya yang ada di Kota Makassar ini? Apakah sudah memadai dari segi tempatnya, dari segi lokasinya, penataannya dan lain sebagainya, dan ini bisa dikenalkan secara luas ini? Iya, untuk pariwisata kita sebenarnya sudah memadai. Cuma memang ada beberapa faktor yang masih perlu dipertimbangkan ataupun perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Seperti apa itu, Ibu? Seperti misalnya fasilitas MCK-nya. MCK ini yang paling penting ya? Ini yang paling penting. Seperti kalau kita ke luar negeri, kita dari sini ke luar negeri kan kita juga mencari salah satu sarana yang tidak bisa kita hindari adalah MCK. Iya. Dan saya pikir apa salahnya pemerintah membantu, mendukung. Jadi bukan hanya kita menyamai lah. Iya. Salah menyamai mereka. Jadi bukan hanya kita sekedar memperkenalkan pariwisatanya, tapi fasilitasnya juga kita mesti siapkan. Ya. Dan rencananya kita dari pariwisata sendiri akan ada tambahan program, yaitu kita akan memilih tempat wisata yang memang masih minim fasilitas MCK-nya. Iya. Rencananya kita akan membantu satu tempat rekreasi itu. Kalau memang yang tidak memenuhi syarat untuk MCK, kita akan bantu buatkan. Jadi dari budaya dan pariwisata sendiri, bidang kami akan berencana untuk membuatkan itu. Karena kan banyak dari teman-teman kita yang memang dia dari bahan bangunan. Anggaplah sama dengan gimana ya, memberikan sedekah sebagian dari barang-barangnya dia, dan kita wujudkan dengan membangunkan satu fasilitas dalam satu destinasi itu. Kita melihat jika memang memerlukan, kita sendiri yang secara bidang saya sendiri yang akan memberikan bantuan itu. Terjun langsung ya? Iya, jadi kami hanya membantu, jadi tinggal melaporkan ke kelurahan setempat atau pemerintah setempat bahwa ini bantuan dari kami, dari IWAPI, bidang budaya dan pariwisata. Ini keren ini ya. Selain MCK ini, adakah fasilitas lain yang masih dalam hati itu bergejolak, harus ada ini, paling tidak ini mendekati atau bahkan menyamai spot-spot wisata yang ada di luar ini, Ibu Sukmawati? Saat ini memang kita masih kekurangan tidak selalu siap ya. Kadang-kadang ada seperti di luar negeri kan setiap saat ada gitu. Kalau kita kan di sini masih pakai waktu ya, tapi karena budaya kita masih belum sepenuhnya sepenuhnya mendukung seperti itu, belum bisa seperti 24 jam ya. Jadi kita masih pakai waktu jam sekian sampai jam sekian saja ada pelayanan. Selebihnya itu ya menunggu sampai besok. Seperti itu yang mesti lebih ditingkatkan lagi mungkin ya, lebih diperbaiki lagi. Nah, ternyata waktu kita juga ini sudah mendekati ya, tidak terasa. Lantas ada harapan atau harapan seperti apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang kepada seluruh pendengar kita, khususnya terkait sektor budaya dan pariwisata, bagaimana perempuan turut ambil bagian dalam membangkitkan budaya yang ada di Sulsel, membangkitkan spot-spot wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan. Kalau himbauan saya khususnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan ya, kita tidak usah terlalu mesti harus keluar negeri. Bagaimana kita membuat pariwisata kita sendiri maju, kalau bukan kita sendiri yang memajukannya ya. Walaupun memang masih tidak maksimal fasilitas yang ada di tempat itu. Jadi harapan untuk masyarakat, terus harapan untuk pemerintah sendiri, semoga pada masa-masa mendatang ada program pemerintah meningkatkan
pariwisata kita sendiri, misal di Malino, ya. Di Malino itu kunjungan pariwisata lokal luar biasa, baik dari lokal kita sendiri ataupun dari seluruh provinsi, ya. Tapi kita belum menemukan seperti di Bandung, ya. Di Bandung itu begitu banyak tempat destinasi yang siap untuk dituju. Jadi harapan saya semoga kelak pemerintah menerima investor yang dari luar yang bisa kita meningkatkan income per kapita dengan memperbaiki fasilitas destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh keluar, tapi dengan di tempat kita sendiri pun kita bisa meningkatkan income per kapita dari masyarakat. Jadi lebih ke perbaikan fasilitas dan juga pelayanannya, ya. Sehingga pariwisata kita juga ini bisalah menyamai dengan wisata-wisata yang ada di luar sana, ya. Dan yang saya petik tadi dari Ibu Sukmawati, kalau bukan kita siapa lagi, ya. Baiklah, terima kasih kalau begitu Ibu Haja Andi Sukmawati Sindrang, Wakil Ketua Umum Bidang Budaya dan Pariwisata IWAPI Sulawesi Selatan, dan beliau adalah seorang kontraktor, sedikit banyak sudah memperkenalkan seperti apa wanita itu seharusnya, kemudian betapa pentingnya seorang wanita ikut berorganisasi, bagaimana keterlibatan IWAPI dalam membangun budaya dan juga pariwisata khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Sehat selalu, sukses selalu mengedukasi perempuan di luar sana, ya. RRI Sulsel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya cukupkan kebersamaan kita di Pengarus Utaman Gender untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 22 Juni 2022. Saya Arti Alfian bersama rekan Maman di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. terlalu cepat.